Halo semuanya, apa kabar anak-anak semuanya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Oke, anak-anak Miss kelas 7 SMP. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif dan yang kedua ada disosiatif. Kita sudah belajar apa pengertiannya, lalu jenis-jenisnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Oke anak-anak semuanya, silahkan dilihat video materi berikut ini. Baik anak-anak semuanya, langsung saja ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada video materi kita hari ini adalah menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi dengan adanya berbagai macam kebutuhan kita untuk memenuhinya, tentu kita melakukan interaksi sosial. Nah, dengan adanya interaksi sosial itu menjadi latar belakang muncullah lembaga-lembaga sosial. Oke, kita lanjutkan. Proses terbentuknya lembaga sosial. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Manusia pastinya mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, dan lembaga sosial lah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Kita lanjutkan, contohnya manusia membutuhkan pendidikan. Jadi orang tua akan mendaftarkan anaknya ke sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Ini contohnya. Jadi kita butuh nih untuk pendidikan, maka kita membutuhkan lembaga sosial namanya lembaga pendidikan. Ya, lalu masih ada contohnya, misalnya bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya, itu adalah contoh manusia itu membutuhkan nafkah atau penghasilan yang diatur, tentunya namanya lembaga ekonomi. Kalau tadi pendidikan, sekarang kita membutuhkan lembaga ekonomi. Seperti itu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi, interaksi sosial itu berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong muncullah lembaga sosial. Jadi anak-anak bisa lihat di gambar, itu yang pertama itu adalah kita mulai dari C, itu dari petani, lalu yang D ada pedagang beras, lalu yang A kebutuhan akan makan memerlukan bantuan orang lain. Jadi dari gambar di atas kita bisa simpulkan bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan melalui interaksi sosial. Jadi, dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya seperti pada gambar, manusia untuk memperoleh beras dengan membeli dari pedagang di pasar karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras itu. Nah, agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Jadi anak-anak, kesimpulannya, interaksi sosial ini merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Nah, itu dia materi kita untuk hari ini. Sudah dilihat ya, sudah Miss jelaskan bagaimana proses terbentuknya lembaga sosial yang semula berawal dari adanya interaksi sosial antar manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup kita.
Baik anak-anak semuanya, minggu depan kita akan lanjutkan materi kita. Kita akan langsung belajar apa itu lembaga sosial dan jenis-jenis lembaga sosial beserta peran dan fungsinya masing-masing. Anak-anak jangan lupa disaksikan video pembelajaran IPS setiap minggunya. Baik, Miss ucapkan terima kasih yang sudah melihat video dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa minggu depan. Jangan lupa like this video, komen dan share, dan tentunya di subscribe. Oke, see you in the next video. Goodbye.